A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di materi yang selanjutnya. Di materi ini terkait dengan subjek hukum, teman-teman. Jadi di sini Bu Sulis akan menjelaskan lanjutan dari jenis-jenis tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana. Baik. Nah, di sini untuk subjek hukum ya, kita mengenal subjek hukum itu ada dua. Ada subjek hukum dari hukum perdata. Subjek hukum perdata itu adalah orang ya, subjeknya ada dua, ada orang dan badan hukum. Jadi kalau kita melihat dan merujuk dari Prof. Sugeti yang mengatakan bahwa orang atau person ya berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Nah, dari situ seseorang dikatakan bahwa subjek hukum atau pembawa hak itu dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, seperti misalkan dalam hal waris, ya, itu dapat dihitung sejak ia dalam kandungan. Asalkan ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup, itu nanti dia akan tetap mendapatkan warisannya. Tetapi kalau misalkan dia meninggal, berarti batal demi hukum. Nah, kemudian untuk subjek hukum perdata yang kedua adalah badan hukum. Nah, di sini juga masih merujuk pada pendapat dari Prof. Sugeti yang mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum. Jadi sebagaimana seorang manusia. Nah, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri. Jadi di sini ikut serta dalam lalu lintas hukum. Nah, siapa yang ikut melakukan perbuatan hukum berarti adalah pengurusnya. Jadi yang menjadi pengurusnya di dalam badan hukum. Jadi di sini bisa digugat, bisa juga sebagai penggugat gitu. Nah, baik. Sedangkan di dalam pidana ya, di dalam pidana atau subjek hukum publik adalah orang dan badan hukum atau biasa kita sebut dengan korporasi ya. Nah, orang di sini menurut Prof. Wiryono Projodiporo ya mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Nah, ini pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Nah, di sini juga bisa dilihat dari wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP. Seperti contohnya ada hukuman penjara, kemudian kurungan atau denda. Nah, sedangkan kalau badan hukum atau korporasi ya, di sini dalam hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana kejahatan itu sering dikaitkan dengan perbuatan yang sifatnya fisik ya yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kalau perbuatan korporasi itu selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Siapa saja di dalamnya yang ada di badan hukum ini, bisa jadi misalkan direktur, direksi, pengurus-pengurus yang ada di dalam badan hukum, gitu ya.
bisa jadi direksi, bisa jadi manajemennya begitu. Nah, maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen di sini adalah manusia. Ya. Nah, menjadi perbuatan korporasi atau legal person atau badan hukum. Nah, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan itu berlaku sebagai perbuatan korporasi. Jadi ini dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional, ya, atau functionally liable. Nah, jadi dari penjelasan tadi, teman-teman, itu dapat kita ketahui bersama bahwa hukum pidana maupun hukum perdata itu subjek hukumnya terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana itu keduanya mengaku bahwa badan hukum itu mempunyai kewenangan ya, melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Dan hal ini karena perbuatan badan hukum itu selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Nah, di sini kalau kita melihat teman-teman, dalam setiap rumusan pasal dan undang-undang, kita bisa melihat itu pasti diawali dengan kata barang siapa. Jadi kata barang siapa itu berarti orang atau manusia. Nah, dalam delik tertentu subjek tindak pidana adalah badan hukum yang saya sebutkan tadi atau konsepnya disebut dengan korporasi. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Yang keempat adalah tujuan tindak pidana. Tujuan tindak pidana. Baik, di sini untuk tujuan tindak pidana, pemidanaan secara garis besar itu ada beberapa teori yang dipergunakan. Nah, teori-teori tersebut adalah yang pertama ada teori absolut. Teori ini itu dikenal dengan konsep pembalasan. Jadi menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah teori relatif. Teori ini menghendaki pemidanaan ada untuk menciptakan ketertiban ya, di dalam masyarakat. Nah, jadi intinya untuk teori yang nomor 1 itu ketika orang itu membuat sebuah kesalahan, maka dia harus dibalas gitu ya. Kadang-kadang ada yang menyebutkan bahwa darah harus dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa, nah, seperti itu. Nah, kalau untuk teori relatif, di sini ketika seseorang itu melakukan sebuah tindak pidana ya yang meresahkan masyarakat, ini menghendaki pemidanaan. Maksudnya dia harus dihukum begitu. Supaya setidaknya ada tindakan efek jera. Kalau dilihat dari orang-orang misalkan ketika satu orang itu sudah mendapatkan hukuman, maka orang-orang yang lain ketika melihat dan akan melakukan perbuatan itu tidak akan istilahnya tidak akan melakukan lagi begitu harapannya. Karena ada efek jera seperti itu. Jadi harapannya itu supaya melihat dari pengalaman yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah teori gabungan. Teori gabungan ini berarti menggabungkan dua teori mulai dari teori absolut dan teori relatif. Jadi dibalas dengan pemidanaan. Mungkin bisa jadi yang lainnya ya, karena kita di dalam KUHP itu dijelaskan di situ untuk istilahnya membalas dari perbuatan tindak pidana itu bisa berupa sanksi, sanksinya banyak sekali, ada pidana mati, ada penjara, kemudian ada ganti rugi misalkan ya, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk konsep pembaruan hukum pidana. Nah, pemidanaan itu bertujuan yang pertama adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah mensyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Ini ketika di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang stigma dari masyarakat ya, melihat dari orang yang sudah dipidana itu seolah itu seperti dia selalu bersalah gitu ya. Tetapi di sini karena di dalam lapas itu atau penjara lembaga masyarakat itu dibina dengan baik, harapannya adalah ketika diadakan pembinaan itu
ketika keluar ke masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat. Harapannya seperti itu. Kemudian tujuan pemidanaan yang ketiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Jadi di sini memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ketika seseorang itu melakukan tindak pidana, kriminal katakanlah, itu akan meresahkan masyarakat. Nah, ketika diadakannya pemidanaan terhadap seseorang yang pelaku atau melakukan kriminal, maka di sini usahanya adalah untuk mendatangkan rasa damai, memulihkan kembali rasa aman di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, ini kalau yang keempat itu arahnya ke pelaku. Ketika pelaku itu sudah diberikan hukuman, ya, sanksi, harapan yang lain selain tadi untuk pengayoman masyarakat, yang kembalinya kepada masyarakat, kemudian juga kembali kepada diri pelaku untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat, kemudian untuk memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai. Itu yang keempat adalah membuat perasaan dari orang yang melakukan pidana itu menjadi nyaman. Nyamannya ibaratnya sudah terbalaskan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia merasa sudah mengalami sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Di sini membebaskan rasa bersalah pada pelaku, pada terpidana. Dengan balasan tadi, dengan pemidanaan tadi. Nah, teman-teman, jadi kalau kita melihat ya, dalam dasar hukum, untuk pemidanaan, teman-teman, jadi untuk pemidanaan, dasar hukum dari materi penghapus, kemudian peringan dan pemberat dari pidana itu pada buku ke-1 bab 3 KUHP. Jadi tentang hal-hal yang dapat menghapus, kemudian mengurangi dan memberatkan pidana, bisa dilihat di pasal 44 sampai dengan pasal 52A KUHP. Nah, akan tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, ya, keberadaan pasal 45, kemudian pasal 46 dan pasal 47 KUHP itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, penegasan atas tidak berlakunya lagi ketiga pasal tersebut itu disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Jadi pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka pasal 45, pasal 46, pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, dasar pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Jadi kalau kita sudah dijelaskan di awal ya, dalam bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Jadi sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana. Jadi merupakan suatu benteng terakhir. Artinya sanksi pidana itu baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain, ya contohnya seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana, itu dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Nah, hal ini dikenal dengan istilah ultimum remedium. Ya. Jadi sanksi pidana hukuman itu diberlakukan untuk ibaratnya kalau sudah sanksi administrasi dan pidana yang lain itu sudah dilakukan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sanksi itu untuk memperkuat norma hukum, ya. Maka disebut dengan istilah ultimum remedium. Nah,
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Jadi pentingnya perhatian tujuan pemidanaan itu tampaknya juga diperhatikan oleh perancang dalam rancangan KUHP, ya, dari perancang KUHP yang baru, dengan dirumuskan secara tegas tentang tujuan pemidanaan dalam buku 1 RUU KUHP, ya, pasal 51 buku 1 RUU KUHP tahun 2005. Nah, ini kalau saya kutip, ya, pemidanaan itu bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Jadi memasyarakatkan terpidana, ya, memasyarakatkan dari pelaku dengan mengadakan pembinaan. Jadi sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Kemudian menyelesaikan yang ditimbulkan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, kemudian memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Nah, jadi di sini kemudian yang terakhir membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Jadi pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi seperti ini. Tujuan pemidanaan itu bukan penjeraan lagi, tapi pembinaan narapidana. Nah, pengeluaran narapidana dari lembaga permasyarakatan, ya, atau rumah tahanan negara di masa pandemi, ya, corona membuat masyarakat kan resah, ya. Kan kemarin sempat viral, ya, banyak sekali yang keluar gitu, ya, narapidana, beberapa narapidana yang keluar dari lapas, dari rutan gitu, ya. Nah, kalau kita melihat dari ini, ya, berbagai ini kehidupan utamanya sektor ekonomi yang layu ditambah dari narapidana yang dibebaskan ini, dikhawatirkan masyarakat akan menimbulkan gejolak seperti misalkan contohnya pencurian, kemudian perampokan, dan lain sebagainya. Nah, hal yang ini itu akan menambah prasangka dari masyarakat, istilahnya apa, ya, yang di luar saja saat ini sedang susah gitu, ya, cari makan gitu, ya. Terus yang jadi narapidana kok malah dikeluarkan gitu. Apa istilahnya, apa apakah tidak menambah kekacauan ini, ya? Apalagi ada berita bahwa narapidana yang diasimilasi, ya, kembali berulah gitu, ya, justru membuat masyarakat semakin resah dan khawatir. Nah, di sini teman-teman kita coba akan mereview materi dan sharing dari apa yang saya sampaikan di sini. Mohon dituliskan jadi anggapan dari teman-teman terkait dengan hukuman kepada narapidana. Nah, tadi ada sedikit yang saya ulas gitu, ya, terkait dengan pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dan tujuan pemidanaan itu juga bukan sekedar untuk penjeraan lagi, tetapi pembinaan narapidana. Nah, kemudian dikaitkan dengan beberapa narapidana yang dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan atau dan rumah tahanan negara, ya, di masa pandemi corona, ya. Di situ kan muncul keresahan masyarakat. Nah, ini menurut pendapat dari teman-teman apa, ya, bagaimana gitu, ya, dan kira-kira solusi apa itu yang harus diterapkan di dalam kasus ini begitu. Mohon nanti ditulis di selembar kertas, kemudian karena kita sifatnya daring, difoto dan diunggah di Elma, ya teman-teman. Jadi nanti akan saya berikan tempat di Elma, ya. Monggo diunggah dan minggu depan dipresentasikan oleh masing-masing. Jadi pendapatnya itu disampaikan, ya. Ada statement individu, monggo disampaikan untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada
kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.